Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Marlina dengan NIM 1912300010 dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Vokasi. Yang baiklah yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ahmad Kudri MKom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu dengan judul Sistem Pengendalian Internal Gaji dan Upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Baik, masuki poin pertama yaitu ada latar belakang. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terintegrasi untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dengan adanya pengajian, mulai dari perhitungan gaji, dibayarkan secara efisien dan memberikan kemudahan dalam pengendalian berupa pengawasan pelaksanaan setiap pengajian terkait. Pengendalian internal tenaga kerja sepenuhnya dipegang oleh manajemen dengan segala informasi yang berkaitan dengan pembayaran gaji, waktu kerja, klasifikasi gaji tenaga kerja, atau informasi lainnya. Perusahaan dapat menganalisis pengajian dan pengupahan untuk mengendalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, khususnya tenaga kerja. Baik, pentingnya sistem pengendalian internal gaji dalam pengajian dan pengupahan untuk menjaga aset organisasi, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal ini penting karena suatu perusahaan suka tidak suka menghadap banyak ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan. Baik, poin selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sistem pengendalian internal gaji dan upah yang diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal gaji dan upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam melaksanakan pengendalian internal gaji dan upah. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama yaitu bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang pengendalian internal gaji dan upah. Yang poin kedua yaitu bagi perusahaan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal gaji dan upah. Yang ketiga yaitu ada bagi penulis lainnya yang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang. Selanjutnya adapun metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah teknik observasi. Teknik observasi yaitu pengamatan langsung atau cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan lisan maupun lisan mengenai suatu objek atau peristiwa melalui tanya jawab sehingga dapat menghasilkan dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga yaitu ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya. Yang keempat yaitu ada teknik triangulasi. Dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Metode kedua yaitu ada metode pengembangan sistem. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada rekrutmen. Poin rekrutmen ini yaitu dapat dijelaskan dengan metode pengumpulan informasi yang dapat diperoleh dengan cara diskusi, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sistem and software design. Sistem and software design ini adalah spesifikasi kebutuhan di tahap rekrutmen analisis
dengan cara menganalisa pada tahap untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Yaitu poin ketiga itu adalah implementasi. Implementasi ini yaitu desain diubah menjadi ke dalam bentuk program sehingga program itu dapat melihat dari modul dan tahap selanjutnya kemudian dapat diintegrasikan. Yang keempat yaitu ada integration. Pada setiap bagian di program diatur kemudian diuji pada sistem yang lengkap untuk memastikan persyaratan perangkat lunak terpenuhi. Yang kelima yaitu ada operation and retreatment. Tahap ini adalah tahap yang lebih panjang. Aplikasi atau sistem dapat dipasang dan digunakan pemeliharaan aplikasi atau sistem termasuk ke dalam sistem. Yaitu poin selanjutnya ada analisa dan perancangan. Analisa perancangan ini yaitu ada kas diagram yaitu alur di mana seluruh aplikasi dari perancangan yang dibuat, yaitu ada login. Login menampilkan menu utama, lalu menampilkan 3 menu yaitu data karyawan, data update, GWMT, dan data gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan serta perancangan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan penelitian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu suatu sistem pengendalian internal gaji dan upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dibuat untuk menunjang sistem pengendalian internal gaji dan upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sistem pengendalian internal gaji dan upah yang dihasilkan dibuat dengan bahasa pemodelan, yaitu dengan modelan UML, exam, PHP Classic, dan database. Adapun output yang dihasilkan yaitu berupa laporan-laporan gaji, upah, dan upah yang dibutuhkan dalam memberikan informasi data gaji karyawan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang seperti laporan gaji. Nah, inilah hasil dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu dengan aplikasi Sigum. Sigum ini adalah sistem informasi gaji pokok, pemakan, transportasi, dan jam sostek. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu yang pertama itu dalam proses pengurutan transaksi sistem pengajian dan pengupahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cukup sulit sehingga dioperasikan kecuali hanya orang-orang tertentu yang membangun sistem pengajian tersebut. Maka dari itu penulis membuat sistem aplikasi yang lebih mudah dan akurat untuk penginputan dalam membuat daftar gaji karyawan hingga dapat ditransaksikan dengan mudah. Kedua, masa ini dapat dipecahkan dengan adanya rancangan sistem pengendalian internal gaji dan upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar aktivitas lebih mudah dan efisiensi sehingga dapat terkendalikan dengan baik. Yang ketiga yaitu dengan sistem pengendalian internal gaji dan upah, setiap transaksi yang dilakukan setiap harinya akan secara otomatis digenerasikan ke laporan dengan cepat dan akurat. Saran yaitu yang pertama yaitu dengan adanya rancangan sistem pengendalian internal gaji dan upah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat membantu mempermudah transaksi pengajian agar lebih mudah dan akurat dapat menginputkan pengajian. Perancangan sistem ini merupakan pengembangan dari sistem gaji dan upah yang dapat dilakukan dengan sistem pengajian yang masih terlalu sulit untuk dioperasikan. Dan sistem ini bisa dikembangkan menggunakan model waterfall, PHP Classic versi 2.7.3 dan database exam versi 3.2.2. Yang keempat dapat memberikan kemudian akses bagi admin yang akan menginputkan sistem tersebut. Kelima, dengan sistem memudahkan penginputan transaksi gaji, maka dapat sistem lebih mudah untuk diinputkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.